Tangan jari umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi tujuan dan fungsi penilaian. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Pebi Pradiasa Putri dengan NIM 2211031514 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dikoma Maifa Trisudani dengan NIM 2211031491. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Aidina Putri Sakti dengan NIM 2211031505 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Andolfa Januar Lalu dengan NIM 2211031506. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Secara umum, tujuan evaluasi atau penilaian adalah memperoleh informasi umum baik tentang hasil maupun proses pembelajaran guna memantau kemajuan belajar siswa. Menurut Nana Sujana, adapun 4 tujuan dari penilaian. Yang pertama, mendeskripsikan kemampuan belajar siswa sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang atau mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pendidikan sekolah, yaitu sejauh mana berhasil mengubah perilaku peserta didik menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang ketiga, menentukan ukuran hasil evaluasi sebagai yaitu perbaikan dan penambahan pada studi peserta didik serta program pelatihan. Dan yang keempat, memastikan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah, negara, masyarakat, dan orang tua siswa. Selanjutnya, ada menurut Jihad Kemendikbud. Menurut Jihad Kemendikbud, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran kepada siswa. Baik, materi selanjutnya, menurut Sunarti, tujuan penilaian adalah untuk memberikan yang pertama informasi tentang kemajuan belajar individu siswa dalam pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang telah diselesaikan. Yang kedua, informasi yang dapat digunakan untuk mendorong pembelajaran lebih lanjut bagi setiap siswa dan seluruh siswa di kelas. Yang ketiga, informasi yang dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui kemampuan, kesulitan, dan kemudahan siswa dalam menyelesaikan kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar dengan memberikan informasi tentang kemajuan dan mendorongnya untuk melaksanakan upaya pemantapan dan perbaikan. Yang kelima, panduan tepat memilih sekolah atau pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, menurut Surya Brata, tujuan penilaian pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada klasifikasi berdasarkan fungsi evaluasi, bertujuan untuk memuaskan kebutuhan, yaitu yang pertama secara psikologis. Evaluasi dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di mana ia harus bergerak menuju tujuan pendidikan. Aktif atau edukasi, tujuan evaluasi adalah untuk memotivasi siswa dalam belajar, menjadi pertimbangan dalam menentukan materi pembelajaran dan metode pembelajaran, serta dalam kaitannya dengan mengajarkan khusus yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu keahlian administrasi, untuk melengkapi raport, menetapkan nilai, menyelesaikan STTB, dan mematuhi kebijakan kenaikan pangkat mahasiswa. Yang kedua ada klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan pendidikan. Tujuan penilaian biasanya diambil berdasarkan yang pertama keputusan individu, keputusan institusional, keputusan mengajar mengambil, keputusan didaktik, dan keputusan penelitian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Fungsi penilaian merupakan alat untuk mengetahui seberapa sukses proses belajar mengajar. Selain itu, juga adanya perbaikan dalam pelaksanaan belajar mengajar guru dan siswa. Dan juga sebagai laporan kepada orang tua tentang kemauan belajar siswa, sehingga orang tua mengetahui hasil belajar anaknya dalam bentuk raport yang biasanya diberikan pada akhir semester. Kegiatan penilaian lainnya tidak hanya terbatas pada penentuan kemajuan pembelajaran, namun sangat luas, antara lain seperti yang pertama, penilaian membantu siswa memahami dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Yang kedua, penilaian membantu siswa merasa puas dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, penilaian membantu guru menentukan apakah metode pengajaran yang mereka gunakan sudah tepat. Yang keempat, penilaian membantu guru membuat keputusan tentang informasi pertimbangan. Menurut Nana Sujana, penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Oleh karena itu, penilaian harus berhubungan dengan bentuk tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Perbaikan dapat dilakukan pada tujuan pembelajaran, aktivitas belajar siswa, strategi pembelajaran guru, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dasar-dasar penyusunan laporan kepada orang tua tentang kemajuan belajar siswa. Laporan tersebut menyajikan kemampuan dan keterampilan belajar siswa dalam bentuk nilai prestasinya di berbagai bidang pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan fungsi penilaian adalah sebagai berikut. 1. Penilaian bekerja secara selektif. Ciri penilaian selektif ini berarti guru mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan bagi siswa dengan memberikan penilaian kepada guru. Evaluasi ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memilih siswa yang dapat diterima di beberapa sekolah. Yang kedua, memilih siswa yang dapat melanjutkan ke kelas atau tingkat berikutnya. Yang ketiga, memilih siswa yang seharusnya menerima beasiswa. Yang keempat, memilih siswa yang berhak skorsing dan lain-lain. Kedua, penilaian berfungsi sebagai tugas diagnostik evaluasi. Berfungsi sebagai diagonis, yaitu apabila alat penilaian memenuhi syarat, guru mengetahui hasilnya dengan melihat kelemahan siswa dan penyebabnya. Dengan mengetahui kelemahan siswa tersebut dan penyebabnya, maka guru akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Ketiga, penilaian berfungsi sebagai latihan penilaian. Suatu latihan di mana guru dapat menempatkan siswa dalam kelompok belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya dengan memberikan penilaian. Keempat, evaluasi adalah ukuran keberhasilan. Evaluasi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan. Artinya guru mengetahui sudah berapa lama program tersebut berhasil dilaksanakan. Karena keberhasilan suatu program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajaran, dan kurikulum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi penilaian ini tidak hanya menilai hasil belajar siswa saja, akan tetapi juga bekerja secara selektif agar siswa dapat diterima pada jenjang sekolah tertentu. Penilaian merupakan alat yang membantu siswa memahami dan mengubah perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini siswa puas dengan pekerjaannya juga dari segi nilai. Kalau mereka bersungguh-sungguh terhadap suatu hal, maka hasilnya bagus, sehingga mereka puas dengan hasil yang dicapai. Evaluasi juga membantu guru menentukan metode mana yang telah diterapkan dengan tepat, dan juga untuk mencapai standar kualifikasi yang membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya dalam memilih program, pengembangan kurikulum, pengembangan kepribadian, dan mata pelajaran inti. Fungsi evaluasi selanjutnya adalah mengetahui kesatuan belajar peserta didik dan kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan penyelenggaraan proses pendidikan, dan evaluasi dapat dipahami sebagai indikator arah bagi guru sebagai seorang pendidik dari deskripsi kemajuan tentang proses perkembangan dan hasil pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian yaitu mendeskripsikan kemampuan belajar siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pendidikan sekolah, mengetahui kemajuan belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta memberikan informasi tentang kemajuan belajar individu siswa dalam pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang telah
diselesaikan. Fungsi penilaian yaitu alat untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, untuk mengetahui seberapa sukses proses belajar mengajar. Selain itu juga sebagai perbaikan dalam pelaksanaan belajar mengajar guru dan siswa, serta fungsi penilaian untuk siswa itu sendiri adalah membantu siswa untuk dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dan membantu siswa untuk memahami dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Untuk itu kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.